Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin menjelaskan mengenai moving average MA5 sama MA20. Bagi pemula ini sangat penting karena garis MA ini merupakan salah satu indikator yang paling utama digunakan oleh para trader. Sebelum ke MA, saya perlihatkan grafik atau chart dari Wika Wijaya Karya Persero, ya, salah satu BUMN karya. Ini chart mungkin sekitar tahun kemarin, jadi saya hanya mengambil contoh. Oke, seperti biasa garis MA ini kita akan kombinasikan dengan penggunaan volume dan akumulasi dan distribusi. Oke, pertama kita harus cari saham yang seperti biasa yang akumulasi dan distribusinya itu flat datar, hampir datar, ya. Kenapa kita cari yang seperti itu? Pertama gini, kalau saham itu sebelum dia naik, dia biasanya berada pada fase akumulasi silent, ya. Artinya diam-diam bandar masuk pada saat akumulasinya tidak kelihatan. Hal ini ditandai dengan volume yang kecil, kemudian distribusi akumulasi chartnya datar, ya. Kemudian setelah kita dapat, kita cari peak volume yang signifikan, artinya harga rata-rata hariannya melebihi biasanya. Kemudian cek juga akumulasi distribusinya, dia naik apa enggak. Setelah didapat, tunggu, kalau misalkan kenaikannya tinggi, tunggu dia koreksi, ya. Tapi kalau misalkan ingin mencoba, boleh beli sedikit, tapi jangan banyak, ya. Beli sedikit dulu sebagai test case aja. Kemudian perhatikan garis MA. Jadi kalau MA5 memotong MA20, artinya MA5 di atas, ketika volumenya naik dan akumulasi distribusinya naik, itu biasanya pertanda bahwa akan ada markup harga, ya. MA5 memotong MA20, ya. Sepanjang MA5 di atas, ya, kalau di chart ini di garis merah itu ada MA5, garis biru itu MA20. Sepanjang chart MA5 di atas MA20, biarkan aja dia berjalan, ya. Tapi untuk mengantisipasi, walaupun begitu, kita kan tidak tahu namanya market, jatuh tiba-tiba atau bagaimana, tetap pasang stop loss dengan periode tertentu. Tetapi sepanjang dia bergerak di garis MA5, dipotong MA20, biarkan saja.
Kemudian ada lagi kelebihan dari MA20 ini. Biasanya kalau saham mengalami koreksi, dia biasanya akan tertahan di MA20. Ya. Artinya koreksi wajar ya, bukan koreksi yang turunnya banyak. Biasanya kan kalau bandar mengumpulkan barang di bawah, kemudian diangkat, kan pelan-pelan dia akan distribusikan. Nggak sekaligus didistribusikan, karena kalau dia sekaligus dia akan jatuh harganya. Kalau jatuh harganya, kos dia akan lebih banyak untuk menaikkan lagi. Biasanya ketika turun, biasanya akan tertahan di MA20. Kemudian cara menjualnya, kalau MA5 memotong MA20, artinya bersilangan, jadi sekarang MA5-nya di bawah, MA20 di atas. Itu artinya Anda harus menjual saham Anda. Ya. Karena biasanya harga akan terseret ke bawah ketika MA5 memotong MA20. Memotongnya dia ke bawah ya, bukan ke atas. Kalau yang pertama kan tadi ke atas ya. Ketika MA5 memotong MA20 ke atas, dia naik. Kalau ini dia turun ketika MA5 memotong MA20 ke bawah. Jadi yang merah di bawah. Ya. Tapi ada satu kelemahan dari garis MA ini. Kalau misalkan terjadi sideway, bukan sideway lebar ya, sideway lebar lah istilahnya ya, artinya range-nya agak lebar. Biasanya akan terjadi sering pemotongan antara MA5 dan MA20 yang akan mengakibatkan trader sering keluar masuk, karena indikatornya kan dia cuma MA20 sama MA5. Jadi tetap harus disarankan indikator yang lain digunakan. Jangan hanya menggunakan garis MA5 sama MA20. Oke, demikian penjelasan saya mengenai garis moving average MA5 sama MA20 serta penggunaannya. Apabila ada pertanyaan dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.